Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Betul sekali, ini adalah keterampilan dasar sekte Lingyun milikku, yaitu 7 tinju melukai yang membunuh. Meskipun keterampilan bela diri ini adalah peringkat 5, tapi itu adalah keterampilan bela diri yang paling sulit untuk dikembangkan di sekte Lingyun. Mereka yang bisa mengolahnya sampai ke lapisan ketiga sudah dianggap jenius, dan mereka yang bisa mengolahnya sampai ke lapisan keempat adalah jenius super. Tapi Dugu Senior telah menggunakan keterampilan bela diri ini hingga ke lapisan ke-6. Ucap seorang murid dari sekte Lingyun diperkenalkan dengan bangga. Oh surga, dia membudidayakannya hingga ke lapisan ke-6. Seberapa kuat kekuatan pemahaman Dugu Aoyun? Setelah mendengar keheranan dari murid sekte Lingyun, pengamat sekitarnya hanya tercengang, dan mereka terus-menerus memuji. Kemudian dalam tatapan bahwa mereka melihat kembali ke Chu Feng dengan cepat, tapi tatapan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada awalnya, ketika Chu Feng dan Dugu Aoyun dipisahkan dengan jarak 4 level, dan hasilnya masih tidak jelas. Tapi sekarang, mereka dipisahkan oleh jarak 5 level. Itu sudah jelas kalau Chu Feng tidak dapat melanjutkan, dan Dugu Aoyun sudah menggunakan keuntungan dari tekanannya untuk menahan Chu Feng. Dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan bela dirinya. Dengan hanya dari auranya saja dia bisa mengalahkan Chu Feng, dan itu adalah penindasan dari kekuatan absolut. Bas-bas. Tetapi tepat pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi pada tubuh Chu Feng. Lapisan petir berwarna emas melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan saat dia sedang diselimuti oleh petir berwarna emas, aura Chu Feng juga naik dengan kasar saat dia memasuki level 4 dari ranah mendalam, yang sebelumnya di level ketiga dari ranah mendalam. Cepat lihat, aura Chu Feng. Dia telah masuk ke tingkat 4 dari ranah mendalam. Apa yang terjadi? Apakah Chu Feng juga mengaktifkan 7 tinju melukai yang membunuh, atau yang lainnya? Mengapa kultivasinya tiba-tiba naik lagi, dan menembus ke tingkat berikutnya? Itu terlihat jelas, ada beberapa petir berwarna emas di luar tubuh Chu Feng. Kultivasinya pasti meningkat karena kilat itu, dan itu keterampilan bela diri yang indah. Keterampilan bela diri macam apa itu, ucap para penonton. Chu Feng segera mengaktifkan petir berwarna emas di darahnya. Kemampuan yang unik baginya secara keliru diakui, sebagai keterampilan bela diri yang cantik dan kuat. Saat kilat keemasan dan bersinar membuat mereka mendesah karena terkejut, mereka juga tak ada habisnya untuk mengaguminya. Mereka merasa, itu adalah keterampilan bela diri yang sangat menakjubkan, dan juga keterampilan bela diri yang sangat kuat. Sebuah bela diri yang seharusnya tidak ada, namun bela diri itu ditangkap oleh Chu Feng. Kamu tahu beberapa hal juga ya? Sepertinya beberapa harta yang ditinggalkan oleh pendiri Azure Dragon, itu masih ada di sekte Azure Dragon kamu. Karena kamu telah mengungkapkan begitu banyak keterampilan bela diri, yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa, kamu bisa bertarung melawan aku setelah meningkatkan kultivasi kamu dengan 1 tingkat? Ucap Dugu Aoyun sambil menatap Chu Feng dengan tatapan dingin. Apakah kamu pikir aku tidak bisa? Chu Feng ringan tersenyum, dan bertanya dengan tidak setuju. Mendengus. Tentu saja tidak bisa. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa 7 tinju melukai yang membunuh aku itu, hanya bisa meningkatkan kultivasi aku saja? Jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu terlalu meremehkannya. Tidak ada salahnya memberitahu kamu, bahwa meskipun 7 tinju melukai yang membunuh hanya keterampilan bela diri peringkat 5, tapi jika seseorang mahir menggunakannya, itu bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat 7. Emosi Dugu Aoyun jelas agak bersemangat saat berkata. Ketika Dugu Aoyun yang bisa dengan mudah mengalahkan karakter tingkat kepala sekte, yang berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, saat ini sedang ditekan seperti itu oleh Chu Feng yang hanya berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam.
Keringat rasa malu benar-benar mengalir turun dari wajahnya, dan dia tidak sabar untuk membunuh Chu Feng untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang jenius nomor satu di Provinsi Azure. Percayalah, biarkan aku melihat apa yang disebut keterampilan bela diri peringkat 7, balas Chu Feng. Kulit Chu Feng tidak berubah sama sekali, dan dia dengan penuh semangat tersenyum. Aku akan menunjukkannya, teriak Du Guaoyun. Kemarahan Du Guaoyun mulai membara, dan dia tidak berbicara lagi dengan kata-kata yang tidak berguna. Dia pertama kali melangkah maju dengan langkah yang besar, dan membuang beberapa pukulannya secara terus-menerus. Tinju yang berisi lapisan kekuatan mendalam itu tampaknya benar-benar biasa, dan tidak ada yang aneh dengan mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan. Kekuatan itu terpancar keluar dan bahkan langit dan tanah mulai bergetar. Getaran itu menyebabkan wajah para pengamat sekitarnya mengungkapkan rasa takut, karena mereka sangat terkejut oleh kekuatan di dalam kepalan tangan tersebut. Lalu aku juga akan menunjukkannya kepadamu, bagaimana aku, Chu Feng, akan memblokir keterampilan bela diri peringkat 7-mu itu, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak mengelak atau menghindarinya, dan dengan pikirannya, kekuatan formasi spiritual yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Formasi itu menjadi penghalang formasi spiritual besar di depannya yang seperti benteng, dan ia memblokir serangan di depan Chu Feng. Boom boom boom. Pada saat yang sama, kekuatan tinju Du Guaoyun yang mendalam sudah bertabrakan, dan tanpa henti menciptakan riak-riak mengerikan yang menyebar ke seluruh penjuru. Bahkan tahap pertarungan yang tak tertandingi ini, itu memiliki kesulitan saat melawan kekuatan yang mengerikan. Lapisan demi lapisan itu dihancurkan, dan retakan setelah retakan pun muncul. Pada akhirnya, itu bahkan benar-benar runtuh. Tapi serangan yang mengerikan seperti itu hanya bisa berhenti di depan Chu Feng, dan mereka tidak bisa mendekati Chu Feng lagi. Mereka semua dihentikan oleh formasi spiritual, yang telah diletakkan oleh Chu Feng. Oh surga, semua orang bisa melihatnya kan? Chu Feng sebenarnya telah memblokir serangan Du Guaoyun, dan dia benar-benar memblokir serangan yang menakutkan itu, teriak penonton. Pada awalnya, semua orang terpana oleh serangan Du Guaoyun. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Chu Feng tidak bisa terluka sedikit pun, meskipun riak mengerikan yang tanpa henti meledak, tapi ekspresi mereka yang sudah terpana langsung meningkat ke lapisan yang lain. Itu, pada saat yang sama, Yan Yang Tian yang berdiri di atas panggung yang tinggi juga menyalakan matanya, dan syok yang jarang ditemukan melonjak ke tatapannya. Betul sekali, itu adalah formasi spiritual berwarna abu-abu. Chu Feng ini telah memahami kekuatan spiritualis dunia dengan jubah abu-abu, dan kekuatan spiritualnya sama dengan yang aku rasakan sebelumnya. Dia seharusnya orang yang menjadi spiritualis dunia, yang telah mendeteksi kultivasimu di awal 100 Sect Gathering. Tepat pada saat itu, spiritualis dunia jubah kelabu di sebelah Yan Yang Tian berbicara dengan sangat heran. Apa, jadi ini berarti bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abu-abu? Ucap Yan Yang Tian. Setelah mendengar kata-kata itu, belum lagi Yan Yang Tian, semua orang di panggung yang tinggi melebarkan mulut mereka ketika mereka terkejut, dan wajah mereka penuh dengan ketidaknyamanan. Itu adalah formasi spiritual berwarna abu-abu. Chu Feng telah meringkas formasi spiritual berwarna abu-abu itu. Dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, ucap spiritualis dunia jubah kelabu. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang dari Sekte Lingyun menemukan kelainan Chu Feng, berbagai sekte lain juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan dengan pandangan sekilas, mereka mengenali bahwa Chu Feng menampilkan formasi spiritual. Dan itu bahkan sebuah formasi spiritual berwarna abu-abu. Chu Feng sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Chu Feng, dia bukan hanya seorang jenius yang membudidayakan bela diri, dia bahkan seorang spiritualis dunia jubah abu-abu, teriak penonton. Setelah berita itu tersebar, hampir semua orang di tempat kejadian sangat mengubah ekspresi mereka, dan mereka benar-benar terpana dengan kemampuan Chu Feng. Spiritualis dunia jubah kelabu, itu hanya dua karakter besar yang ada di seluruh provinsi Azure.
Namun pada saat itu, jubah kelabu yang ketiga pun muncul pada hari ini. Dia bahkan seorang pemuda, dan juga seorang pembudidaya bela diri dengan bakat yang begitu menakutkan. Hal itu benar-benar menyebabkan semua orang terlalu terkejut. Setelah terkejut, mereka juga memikirkan orang lain. Itu adalah karakter misterius yang mengguncang Provinsi Azure sekitar setengah tahun yang lalu, yaitu Tuan Jubah Abu-Abu. Apakah Chu Feng terkait dengan Tuan Jubah Abu-Abu dengan cara apapun? Pikir penonton. Saat semua orang terus menebak, Chu Feng mengulurkan telapak tangannya, dan meraih udara menuju Dugu Aoyun. Lapisan formasi spiritual yang mendominasi itu, kini mulai muncul di sekitar Dugu Aoyun. Pada akhirnya setelah mengelilinginya di dalamnya, formasi itu mulai memaksa jalan mereka ke arahnya. Ketika dia menghadapi situasi itu, Dugu Aoyun mulai menggunakan 7 tinju melukai yang membunuh, dan dia ingin menghancurkan formasi spiritual itu. Namun itu tidak berguna, karena dia bahkan tidak bisa merusak formasi spiritual itu sedikit pun. Dia yang biasanya sombong dan liar, kini tidak bisa menahan rasa takut. Dinding formasi spiritual berwarna abu-abu milik Chu Feng adalah pertahanan terkuat, tapi itu juga bisa sekaligus menjadi serangan paling sengit. Saat itu ada 6 dinding formasi spiritual, dan dengan mengikuti pikiran Chu Feng, formasi itu meluncur dari atas, lalu turun, lalu belok kiri, lalu belok kanan, dan di akhirnya formasi itu memenjarakan Dugu Aoyun di dalamnya. Dan bahkan formasi itu dengan cepat menyusut. Jika itu berlanjut, dan jika Dugu Aoyun masih tidak dapat memecahkan dinding formasi spiritual, ia akan dikompresi menjadi genangan darah. Saat ia berada dalam situasi itu, ekspresi Dugu Aoyun mengungkapkan rasa ketakutannya. Tapi tiba-tiba saja di dalam matanya yang ketakutan, sentuhan resolusi segera melintas. Setelah itu, tubuh Dugu Aoyun mulai berubah. Kulitnya menjadi merah darah, dan urat berwarna biru pun muncul. Kedua matanya menjadi benar-benar putih, dan penampilannya tampak persis seperti binatang buas yang berjalan seperti manusia. Penampilan seperti itu sungguh mengerikan, dan juga sangat menyeramkan. Yang paling penting adalah saat dia berubah, aura Dugu Aoyun naik lagi dengan sangat besar. Meraung. Tiba-tiba saja Dugu Aoyun membuka mulutnya, dan tiba-tiba juga melolong ke langit. Suara seperti binatang buas keluar dari mulutnya, dan raungan itu mengguncang area itu hingga bergetar. Dan bahkan, itu menyebabkan banyak orang menutupi telinga mereka. Bagaimana bisa suara itu dibuat oleh manusia? Itu hanyalah raungan yang bahkan tidak bisa dibuat oleh binatang buas sekalipun. Setelah terdengar suara mengaum, lapisan riak tirani menyapu keluar dari tubuhnya, dan itu menyebabkan formasi spiritual berwarna abu-abu Chu Feng runtuh, dan hancur berkeping-keping. Aura ini, apakah ini berarti bahwa Dugu senior dia telah meningkatkan 7 tinju melukai yang membunuh ke lapisan ke-7? Ucap penonton. Pada saat itu, kulit para murid dari Sekte Lingyun tidak bisa untuk tidak sangat berubah, karena perubahan Dugu Aoyun menyebabkan mereka mengaitkannya ke lapisan tertinggi dari 7 tinju melukai yang membunuh. Aoyun sudah benar-benar mengolahnya sampai tahap ini. Itu adalah lapisan yang bahkan belum aku raih. Ucap Yan Yang Tian. Melihat Dugu Aoyun yang berubah dengan cepat, kebahagiaan gila memenuhi mata Yan Yang Tian. Meskipun 7 tinju melukai yang membunuh itu hanya keterampilan bela diri peringkat 5, tapi kesulitan untuk mengolahnya sangatlah tinggi. Bahkan ia sendiri hanya bisa mengolahnya ke lapisan ke-6. Sedangkan Dugu Aoyun, dia telah mengolahnya ke lapisan ke-7. Itu berarti, bahwa bakat Dugu Aoyun jauh di atas bakatnya. Ketika Sekte Lingyunnya memiliki penerus seperti dia, bagaimana mungkin dia tidak merasa bahagia? Dengan bakat Aoyun, dia pasti bisa masuk ke ranah surga dalam waktu 5 tahun. Pada saat itu, Sekte Lingyunku tidak akan terbatas pada Provinsi Azure lagi, dan itu bisa berdiri di panggung yang luas dari 9 provinsi, ucap Yan Yang Tian. Kepala sekte, efek samping dari 7 tinju melukai yang membunuh ini sangat menakutkan, dan karena Aoyun menggunakannya hingga ke lapisan ke-7, aku khawatir dia akan, ucap seseorang.
Tapi dibandingkan dengan kegembiraan Yan Yang Tian, 12 tetua pelindung Sekte Lingyun lebih khawatir tentang tubuh Du Guaoyun. Jangan khawatir, dengan aku di sini, aku akan menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Aoyun. Saat ini yang terpenting adalah, dia jangan sampai kalah. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayarnya, dia tidak bisa kalah. Karena jika dia kalah, maka tidak akan ada yang tersisa. Dunia spiritual jubah abu-abu berkata dengan suara rendah. Itu benar, pertempuran ini harus dimenangkan. Karena Chu Feng begitu kejam pada usia ini, dengan menetapkan penghancuran kultivasi mereka sebagai taruhan, aku yakin bahwa anak ini pastilah tuan jubah abu-abu yang memusnahkan keluarga Sangguan. Karena orang seperti dia telah tersinggung, maka sangat sulit untuk rekonsiliasi. Sebelum dia berkembang, dia harus dibunuh. Dan menggunakan tangan Aoyun untuk membunuhnya, itu adalah cara yang terbaik, ucap Yan Yang Tian. Yan Yang Tian menatap Chu Feng, karena ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dan bukan hanya itu saja, dia bahkan mengungkapkan niat membunuh di dalam tubuhnya. Tatapan Chu Feng itu benar-benar terlalu menakutkan. Dalam seluruh generasi muda yang dia lihat, hanya Chu Feng lah yang paling menakutkan. Tidak hanya dari segi talenta bela dirinya saja, itu juga karena sifatnya yang tidak berperasaan, dan juga keberaniannya untuk tidak takut ketika menghadapi bahaya. Hal-hal semacam itu, seharusnya tidak ada di usianya. Jadi Yan Yang Tian terus mengingatkan dirinya jauh di dalam hatinya, bahwa Chu Feng tidak bisa tetap hidup. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, tidak peduli dengan metode apapun, ia harus dibunuh. Meraung. Tepat pada saat itu, Du Guaoyun melolong marah lagi. Dan setelah itu, ia melompat dan meledak-ledak, lalu menembak ke arah Chu Feng. Semburan kekuatan yang kuat juga terbawa, dan saat ini dia sudah sangat jauh mendekati ranah surga. Boom boom boom. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak berani bertemu kekuatan dengan kekuatan melawan Du Guaoyun secara langsung. Saat dia memadatkan formasi spiritualnya, dia menyerang dengan keterampilan bela diri. Namun, formasi spiritual yang awalnya sangat kokoh, saat ini tidak dapat menghentikan jejak Du Guaoyun. Dengan serangan biasa saja, dia bisa menghancurkan formasi spiritual yang diletakkan Chu Feng. Du Guaoyun juga tidak mengelak, atau menghindari serangan yang dikirim oleh Chu Feng. Dia langsung menuju ke arah mereka, dan dia secara tak terduga menggunakan tubuh fisiknya sendiri, untuk memblokir satu demi satu serangan kuat yang dilancarkan oleh Chu Feng. Bahkan langkah kakinya tidak melambat sama sekali. Itu tidak berguna. Keadaan Aoyun saat ini, itu menyebabkan dia hampir tak terkalahkan dalam ranah mendalam. Tubuhnya adalah senjata paling menakutkan, dan itu tidak bisa dihancurkan dan juga tak terkalahkan. Bahkan aku perlu membuang sedikit usaha, jika aku ingin menyakiti Aoyun yang berada dalam kondisi saat ini. Apalagi hanya dengan seorang bocah seperti Chu Feng, yang hanya berada di tingkat keempat dari ranah mendalam, gumam Yan Yang Tian. Melihat bahwa serangan Chu Feng tidak memiliki efek, Yan Yang Tian dan semua atasan dari Sekte Lingyun dengan dingin tersenyum, dan merasa bahwa Chu Feng melakukan tindakan yang tidak berguna. Berteriak, sebenarnya Du Guaoyun saat ini memang sangat ganas. Bagaimana mungkin dia masih terlihat seperti manusia? Ucap penonton. Ketika dia berlari, keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah, dan seolah-olah dia adalah binatang buas berbentuk manusia. Dengan lolongan yang menusuk telinga dan haus darah yang menakutkan, dia melesat cepat menuju Chu Feng. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa Du Guaoyun memperkuat tubuh fisiknya sampai ke titik ini. Jadi sepertinya, mau tidak mau aku hanya bisa menggunakannya, ucap Chu Feng. Melihat bahwa serangannya sendiri tidak berguna, Chu Feng tidak mau repot-repot menghindar lagi. Dia berdiri di tempatnya, dan diam-diam menunggu kedatangan Du Guaoyun. Mengapa Chu Feng tidak bergerak? Apakah dia menyerah? Ucap penonton. Tapi tindakan Chu Feng menyebabkan orang lain sangat terkejut. Bahkan Yan Yang Tian sedikit mengerutkan keningnya, karena dia tidak tahu mengapa Chu Feng bisa menyebabkan ketegangan itu.
Di saat Du Guaoyun melompat maju dan akan mengisi daya di depan Chu Feng tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya sambil meraung dengan keras. Teknik pembantaian macan putih, teriak Chu Feng. Dan, bang! Segera setelah macan putih muncul, itu mengeluarkan kekuatan yang tidak bisa dipertahankan. Cakar harimau yang terkondensasi oleh asap, itu segera menyambar Du Guaoyun yang menyerangnya lebih dulu. Seperti seekor kucing yang menangkap tikus, ia menangkap Du Guaoyun di udara. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat menyingkirkan cakar besar harimau putih. Lihatlah, apa itu? Teriak penonton. Cakar harimau berwarna putih itu tampak hidup, dan tampak seperti manusia. Garis-garis berwarna hitam, dan bulunya berwarna putih. Itu benar-benar cakar harimau putih yang nyata dan besar. Yang paling penting adalah, bahwa itu benar-benar mampu meraih Du Guaoyun yang begitu kuat di telapak tangannya, dan menyebabkannya tidak dapat melarikan diri. Serangan itu benar-benar membuat orang kaget tak tertandingi. Mereka tidak bisa membayangkan keterampilan bela diri apa, yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Itu tidak berguna. Bahkan jika keterampilan bela dirinya lebih kuat, itu tidak akan dapat membahayakan Du Gu senior sedikit pun. Apa yang Du Gu senior gunakan saat ini adalah lapisan ke-7, dari 7 tinju melukai yang membunuh milik Du Gu senior saat ini tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menyakitinya, dan hanya dia yang bisa menyakiti orang lain. Chu Feng, kamu tidak perlu berjuang lagi. Karena hari ini, kamu pasti akan dikalahkan. Tepat pada saat itu, para murid dari Sekte Lingyun mulai berteriak dengan percaya diri. Setelah mendengar kata-kata mereka, Chu Feng hanya mencibir, dan tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Cakar besar berwarna putih yang menahan Du Guaoyun tiba-tiba turun. Pada akhirnya dengan suara ledakan, cakar itu menghantam Du Guaoyun ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan lubang besar muncul di bumi. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar selama lebih dari 1000 meter, dan itu bahkan meluas ke lokasi para pengamat, hingga menyebabkan beberapa kursi mereka runtuh. Ketika Chu Feng secara bertahap menarik telapak tangannya, ketika debu yang berterbangan ke langit berangsur-angsur menghilang, orang-orang terkejut ketika mereka menemukan bahwa, Du Guaoyun yang dikatakan tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan oleh murid-murid Sekte Lingyun, kini sudah secara paksa dihancurkan menjadi daging cincang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.